Sebanyak 20 lokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, disiapkan menjadi kampung iklim pada tahun 2025. Program ini merupakan bagian dari Kebijakan Nasional Indonesia Hijau, yang dijalankan melalui alokasi anggaran sebesar 2,2 miliar rupiah selama 3 tahun dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, DLH, Sultra, Andi Makawaru mengatakan, dari dana tersebut akan difokuskan untuk inventarisasi gas rumah kaca dan pelaksanaan program Kampung Iklim, Proklim. Di tahun 2025, kita fokus pada amanah pusat untuk Indonesia Hijau, termasuk mendata potensi emisi gas rumah kaca dan menjalankan Proklim di daerah rentan terdampak perubahan iklim, terutama wilayah pesisir, kata Andi Makawaru, Selasa, tanggal 1 Juli tahun 2025. Andi Makawaru menyampaikan wilayah pesisir menjadi sasaran utama program, karena mayoritas masyarakatnya adalah nelayan yang rentan terdampak cuaca ekstrim. Ketika nelayan tidak bisa melaut akibat gelombang tinggi atau badai, ketahanan ekonomi mereka terganggu. Makanya Proklim ini bukan hanya soal lingkungan, tapi juga adaptasi agar masyarakat siap menghadapi dampak perubahan iklim dan tetap punya sumber penghidupan yang berkelanjutan, ujarnya. Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, PPKL, DLH Sultra, Awaludin menjelaskan, tahap awal pelaksanaan Proklim dimulai dengan pencatatan lokasi dan aksi iklim yang sudah dilakukan warga. Di 2025, kita fokus mencatat 20 lokasi yang diusulkan ke kementerian. Kami identifikasi dulu aksi-aksi adaptasi dan mitigasi yang sudah ada, seperti pengelolaan sampah, daur ulang, atau budidaya mangrove, tuturnya. Pencatatan ini dilakukan melalui kunjungan lapangan dan dilaporkan ke pemerintah pusat melalui aplikasi Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim, SRNPPI. Hasil laporan itu kemudian akan diverifikasi oleh tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, bersama Pusat Data dan Informasi, Pusdal, pada 2026. Setelah data lengkap, baru tahun 2026 dilakukan verifikasi oleh tim pusat. Jika lolos, masuk tahap pengembangan Proklim di semester kedua 2026 hingga 2027, kata Awaludin. Setelah verifikasi, Awaludin menyebut DLH Sultra akan mulai masuk tahap intervensi melalui berbagai kegiatan lingkungan, salah satunya agroforestry di 20 desa. Selain itu, akan dikembangkan pula model silvofishery, yaitu integrasi antara ekowisata mangrove dengan budidaya perikanan seperti kepiting bakau atau udang. Di beberapa desa yang punya potensi, akan dikembangkan satu lanskap yang menggabungkan wisata, konservasi, dan ekonomi berbasis alam, ujarnya. Program ini juga melibatkan dua instansi lain di Pemprov Sultra, yaitu Dinas Kehutanan dan Bapeda. Ketiga dinas tersebut akan menjalankan kegiatan yang saling terhubung dalam satu lokasi, agar seluruh pendekatan mitigasi dan adaptasi berjalan terpadu. Jadi tidak bisa DLH di satu tempat, lalu Dinas Kehutanan atau Bapeda di tempat lain. Harus satu lanskap yang sama karena tujuannya membangun ketahanan iklim berbasis wilayah, ujar Awaludin. Adapun daftar 20 desa atau kelurahan yang diusulkan sebagai kampung iklim masih dalam proses finalisasi. Koordinasi lintas dinas masih berlangsung agar lokasi yang dipilih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayah. Finalnya kita target rampung akhir tahun ini, karena awal 2026 sudah harus mulai kegiatan pencatatan dan penyusunan laporan ke pusat, jelasnya. Selanjutnya juga kita fokus kepada tadi kegiatan dari pusat, yaitu Indonesia Hijau, di mana kita diberi amanah oleh pemerintah pusat untuk melakukan inventarisasi gas rumah kaca dan program kampung iklim. Untuk inventarisasi gas rumah kaca dan program kampung iklim tahun ini kita mendapat alokasi anggaran per 3 tahunnya sebesar 2, sekian miliar ya, saya kurang hafal. Tapi yang jelas itu sudah bantuan dari pusat, dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, untuk kita melakukan inventarisasi gas rumah kaca dan program kampung iklim. Nah, program kampung iklim sebenarnya ini adalah program mitigasi, adaptasi agar masyarakat yang di sekitar
wilayah-wilayah yang mudah mengalami dampak daripada perubahan iklim, yaitu wilayah pesisir, itu dapat menghadapi dengan baik terjadi perubahan iklim. Nah, ini juga sejalan dengan program dari Bapak Gubernur, bagaimana agar kita membuat ekonomi yang berkelanjutan di sektor perikanan dalam arti luas. Jadi masyarakat wilayah pesisir ini kan umumnya adalah nelayan. Dan apabila nelayan mengalami perubahan iklim, seperti terjadi pasang gelombang yang tinggi, terjadi perubahan cuaca yang ekstrim, mereka tidak bisa melaut, maka ini diantisipasi dengan program ini. Ini program untuk mitigasi daripada program perubahan iklim. Dan ini kan secara garis besar, memang ini salah satu program yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Sebenarnya tahun ini mulai jalan. Nah, ini tujuannya itu adalah melaksanakan perubahan iklim adaptasi di tingkat sektor yang lokal yang paling rendah gitu. Nah, tujuan itu adalah itu tadi, artinya di tingkat desa, kelurahan, dalam arti melakukan perubahan iklim yang tadi telah disampaikan bahwa beberapa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di kampung-kampung itu tetapi tidak didata. Artinya masyarakat kita sebenarnya dalam melakukan proklim itu, kampung iklim itu sebenarnya sudah dari zaman dulu sudah laksanakan. Salah satu contoh di pekarangannya mungkin di kampung kita itu ada menanam ubi, menanam pekarangannya itu ditanam sayur, kadang bunga. Itu salah satu tujuan untuk mempertahankan ketahanan pangan. Nah, satu. Kemudian yang kedua, dalam rangka mengurangi perubahan iklim. Artinya dengan beberapa tanaman yang dia lakukan penanaman di sekitar rumahnya atau halamannya, mau tidak mau itu membantu daripada emisi atau perubahan emisi yang selama ini banyak pohon yang ditebang-tebang, sehingga semakin banyak ditanam pohon maka O2 yang ditampung itu juga semakin bagus gitu. Nah, itu salah satu tujuan daripada proklim ini. Itu kira-kira. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.